Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Jumat Agung. Kepada seluruh jemaat dan para tamu yang dengan setia mengikuti ibadah di GBI Semirna, Bandar Lampung. Semoga ibadah hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadirannya. Dan kembali mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Paskah dan perjamuan Tuhan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 8 secara virtual. Sekaligus dihimbau Bapak Ibu untuk menggunakan pakaian bernuansa cerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mengenang peristiwa Jumat Agung, peristiwa di mana Yesus rela berkorban, disalibkan, dan mati dengan cara yang hina. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan Allah mengasihi dunia ini. Layakkah kita menyombongkan diri ketika kita tahu bagaimana pengorbanan Allah atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiada kata yang layak untuk kita ungkapkan selain ucapan syukur oleh karena pengorbanan Yesus bagi hidup kita. Mari kita masuk dalam ibadah. Kita mempersiapkan hati kita. Kita tertunduk di hadapan Tuhan. Kita mengenang peristiwa di mana Yesus telah berkorban bagi kita, bagi umat manusia. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami, hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama seluruh umat Tuhan di muka bumi tertunduk diam untuk mengenang peristiwa Jumat Agung. Peristiwa di mana Yesus telah tersalibkan bagi kami, bagi umat manusia. Oleh karena dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Hari ini kami boleh mengenang dan merayakannya, memperingatinya. Bahkan ikut merasakan bagaimana Tuhan begitu sangat menderita bagi kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini, dimanapun saat ini kami berada. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong dan memberkati kami, sehingga ibadah ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin terus bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan Yesus yang dialami oleh karena dosa umat manusia. Yesus telah menggantikan kita. Dan mari kita nyatakan melalui pujian, betapa Kau menderita.
Bukit Kalvari Engkau telah menderita. Diriku yang bernoda Engkau telah jadikan suci ya Tuhan. Tolonglah aku bertahan ya Tuhan, memikul salibku. Ku mau serahkan diriku kepadamu Tuhan, menurut jalan. Yesus, Kau menderita di Bukit Kalvari. Diriku yang bernoda Kau jadikan suci. Tolonglah aku tahan memikul salibku. Ku serahkan diri Tuhan menurut jalan. Tak dapat kulukiskan syukurku kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu tercurah bagiku. Aku menyerahkan atas mezbah kasih-Ku yang murni ya Tuhan. Hidupku jadikanlah milik-Mu yang abadi. Syukurku padamu, sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Ku serahkan atas mezbah kasih-Ku yang hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Yesus Tuhanku, betapa Engkau telah menderita. Ketika kami mengenang peristiwa penyaliban itu ya Tuhan, kami tertunduk diam, terpaku melihat Engkau ada di sana. Betapa Kau menderita, ya Yesus Tuhanku. Engkau merunduk juga di salib terpaku, mahkota penghinaan melukai dahi. Kau rela dinistakan bagiku yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengikuti prosesi penyerahan anak yang akan dipandu oleh panitia upacara gereja. Selamat pagi keluarga Semirna yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan menyaksikan penyerahan anak dari keluarga Bapak Mulyanto dan Ibu Ruth Yustiani, yaitu anak Samuel Adiatama, dan keluarga Bapak Edwin Yonatan dan Ibu Gresa Mega Gusi Goreti, yaitu anak Jevior Geonatan Faron Nau.
Kami menyerahkan anak kami kepada Tuhan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Samuel Adiatama Jevior Gionatan Veronao dan berjanji, 1. Akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan pertumbuhan jasmani dan rohani. 2. Akan membimbing anak kami untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. 3. Akan mengasihinya, menjaganya, mendidiknya, dan penuh tanggung jawab. Bandar Lampung, 2 April 2021. Bapa kami dalam surga, kesempatan pada pagi ini kami Gereja Baptis Indonesia Smyrna dan juga kedua orang tua anak kami ini, kami ingin bersama-sama berdoa dan menyerahkan anak ini kepadamu dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati dia, akan menolong dia, memberikan pertumbuhan yang sempurna, baik iman maupun jasmaninya, akal budi dan kepandaiannya. Anak ini lebih bertumbuh, bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah pintar, bertambah takut akan Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu ingin menyerahkan anak Samuel ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali hamba datang kepadamu menyerahkan anak Jevior ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkatilah dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh dengan baik, dengan sempurna, baik iman maupun jasmaninya, akal budi dan kepandaiannya. Dia boleh bertumbuh, bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah pintar, bertambah takut akan Tuhan. Hamba menyerahkan Jevior ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang sudah menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita akan naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami bersama-sama keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna, beserta dengan orang-orang percaya di muka bumi ini, untuk berbakti kepada Tuhan dalam peringatan Hari Jumat Agung, yang mengingatkan kepada kami sekalian akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib, yang sudah Tuhan kerjakan dan bahkan sudah Tuhan berikan kepada kami sekalian untuk pembebasan dosa-dosa kami. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami sekalian. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan, keselamatan, dan bahkan kami boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah kiranya keluarga besar Smyrna yang pada saat ini berbakti bersama-sama akan Tuhan jamah, Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan bahkan hari-hari yang menyenangkan. Persoalan-persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi, kiranya Tuhan juga akan buka jalan, akan memberikan pertolongan, dan bahkan memberikan yang terbaik buat kami sekalian. Terima kasih Bapak, kiranya melalui kebaktian Jumat Agung pada hari ini, akan mengingatkan kepada kami sekalian, betapa kami juga harus setia kepada Tuhan sampai mati, seperti Tuhan setia sampai mati. Biarlah kami boleh dengan semangat mengabdi, melayani dan berbakti kepada Tuhan, mempersembahkan diri, mempersembahkan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami, sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui kesetiaan kami dan bahkan pengorbanan yang boleh kami lakukan. Meskipun tidak seberapa yang bisa kami lakukan dan bahkan tidak pernah sebanding dengan pengorbanan Tuhan kepada kami sekalian. Tetapi biarlah pada pagi ini kami semuanya disadarkan betapa kami harus berani berkorban, mengorbankan apapun yang kami punyai,
supaya kami boleh menikmati kasih setia Tuhan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami sekalian, dan bahkan itu menjadi tanda syukur kami atas cinta kasih Tuhan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat Tuhan. Jikalau mereka sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Jika mereka sedang dalam pergumulan, mari Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan, dan bahkan kami percaya ketika kami kehabisan jalan, maka Tuhan akan membuka jalan baru kepada kami sekalian. Berkatilah jemaat Tuhan yang sedang dalam kerinduan, kiranya kerinduan mereka boleh terwujud oleh karena cinta-Mu dan kasih-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin menyerahkan diri Gereja Baptis Indonesia Smyrna beserta dengan keluarga besar yang ada di dalamnya. Kiranya kasih setia-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan bahkan berkat-berkat-Mu terus ada dan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menaikkan syukur, pujian dan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita akan menaikkan satu pujian, karena Allah cinta. Inilah bukti pengorbanan Allah bagi kita, umat manusia. Betapa Allah mencintai kita, betapa Allah sungguh mengorbankan dirinya bagi dunia, karena Allah cinta. Karena cintanya kepada kita, karena cintanya kepada dunia, maka diberikanlah anaknya mati di Golgota, dan kelak akan datang dalam kemuliaannya oleh karena kasihnya kepada kita. Karena Allah cinta. Karena Allah cinta, diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Datang pula alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Allah cinta, diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Datang pula alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Kasih-Nya pada saya. Saat ini kita akan menyampaikan ucapan syukur kita melalui persembahan dan persepuluhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam ibadah Jumat Agung saat ini ya Tuhan, tiada henti kami terus bersyukur kepadamu. Bahkan kami menyampaikan ucapan syukur ini dalam bentuk materi. Berkat yang boleh kami persembahkan ini ya Tuhan, tiada sebanding dengan pengorbanan dan kasih Tuhan atas kami. Tetapi inilah yang bisa kami lakukan. Kami tidak hanya memberi setara materi, ajar kepada kami ya Tuhan, untuk memberikan seluruh kehidupan kami bagi kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiarjo dengan judul Demi Kasih. Namun paduan suara gereja akan mempersiapkan kita melalui pujian istimewa Mengapa Ku Dipilihnya.
firman-Mu akan selalu kupatuhi. Kini semua hidupku hanya bagi-Mu, yang senantiasa beserta-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk merenungkan cinta kasih Tuhan dalam pengorbanannya yang kita peringati pada hari ini di hari Jumat Agung. Mari kita berdoa. Kepadamu kami berserah diri, menundukkan hati dan hidup kami, membuka kehidupan kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terkhusus pada hari ini ketika kami merenungkan bersama-sama akan cinta kasih Tuhan di dalam pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan biarlah waktu ini tidak berlalu sia-sia, tetapi sungguh-sungguh kami boleh mendapatkan makna yang di dalamnya, supaya hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat penting buat kita sekalian dalam kehidupan keimanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita sekalian. Yang hari ini kita peringati sebagai hari penderitaan dan juga kematian Yesus Kristus. Semua dilakukan oleh Kristus demi kasih. Mengapa Yesus mau menderita? Demi kasih. Mengapa Yesus mau disiksa, dipukul, dihina, diolok-olok, disalibkan? Semuanya demi kasih. Mengapa Yesus mau dan rela mengorbankan nyawanya? Semua dikerjakan juga demi kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita memaknai hari yang sangat-sangat berarti bagi kita sekalian. Dan apakah nanti di ujung dari perenungan kita, semua yang bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan kepada Tuhan. Apa dasarnya? Dasarnya juga demi kasih. Bapak Ibu saya kasihi, di kalender kita tertulis di sana adalah hari ini adalah hari wafat Isa Al-Masih. Di beberapa kalender yang lain dituliskan, mencantumkan wafat Yesus Kristus. Apapun tulisannya, apapun penjelasannya, apapun bunyinya, keimanan kita meyakini bahwa penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan ketentuan bagi kita untuk menerima pengampunan dosa. Apa artinya? Artinya adalah pengampunan dosa bisa terjadi. Pengampunan dosa itu memungkinkan, pengampunan dosa itu bisa diterima karena memang ada penumpahan darah. Dan iman kita mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa darah yang dikorbankan, yang bisa mengampuni dosa secara sempurna, bukanlah darah binatang, tetapi darah yang kudus, darah Yesus Kristus, sehingga pengampunan itu sempurna adanya. Darah Kristus memungkinkan kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di balik sukacita kita oleh karena dosa kita diampuni, di balik bahagianya kita oleh karena dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, di balik kebanggaan kita oleh karena dosa kita sudah dibuang jauh-jauh oleh Tuhan, di balik semua kebanggaan,
sukacita, kebahagiaan. Oleh karena dosa kita tidak lagi diperhitungkan Tuhan, ingatlah bahwa ada penumpahan darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah kita hanya terlarut hanya dengan sukacita dan bahagia saja. Oleh karena dosa kita diampuni. Kemudian kita tidak sadar diri, bahkan kita dengan sengaja melakukan dosa-dosa kita lagi. Atau mengulang dosa-dosa yang sama. Atau bahkan kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kita berlaku seolah-olah Tuhan tidak mengerti akan semua pergumulan-pergumulan kita. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, saya sungguh-sungguh berharap, mari kita sadar diri bahwa pengampunan kita mahal harganya. Bahwa pengampunan atas dosa-dosa kita sempurna adanya. Oleh sebab itu, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, lalu apa makna darah Kristus dalam kehidupan kita? Ada apa dengan darah Kristus? Mengapa harus darah Kristus? Apa kuasanya di balik darah Kristus? Mari kita lihat yang pertama. Di dalam darah Kristus ada kehidupan. Bapak Ibu saya kasihi, Imamat pasal 17 ayat 11 dikatakan di sana. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Mari kita teliti firman Tuhan ini. Mari kita pahami firman Tuhan ini. Yang sesungguhnya mencerahkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, bahwa pada saat Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib, sesungguhnya dia menggantikan nyawa orang-orang berdosa, termasuk saya dan termasuk saudara semuanya. Ketika Yesus menderita, ketika Yesus diolok-olok, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus dipaku di salib, ketika Yesus mengembuskan nafasnya di kayu salib, sesungguhnya Yesus sedang menggantikan saya dan menggantikan saudara semuanya. Bapak Ibu bisa perhatikan di Roma pasal 5 ayat yang ke-1, bahwa Tuhan menggantikan nyawa orang-orang berdosa. Sekali lagi termasuk saya dan saudara. Mengapa harus darah Kristus? Mengapa darah binatang tidak bisa mengadakan penyucian dosa atas kita dengan sempurna? Mengapa darah binatang tidak bisa menyempurnakan pengampunan dosa kepada kita sekalian? Alasannya adalah memang harus darah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus hidup tanpa dosa. Sekali lagi, karena Yesus Kristus hidup tanpa dosa dan sempurna di hadapan Allah. Oleh sebab itu nilai darahnya tak terbatas dan menghasilkan keselamatan yang sempurna bagi semua orang yang percaya dan menerimanya dia. Sekali lagi, karena Yesus sempurna hidupnya, karena Yesus tanpa dosa, maka darahnya menghasilkan keselamatan yang sempurna juga. Dan tidak pernah ditemukan di darah-darah yang lain. Siapapun yang mengikut dia, siapapun yang percaya kepadanya, siapapun yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan kena dampak dari darah yang sempurna itu, darah yang dikorbankan itu, sehingga menghasilkan keselamatan yang sempurna dalam kehidupan manusia. Sekali lagi pasti yang percaya dan yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus membayar hukuman ini bagi kita dengan menumpahkan darahnya, mati bagi kita, menggantikan kita. Kalau ia menggantikan kita, kalau Yesus menggantikan kita, mestinya kita yang disalibkan. Itu artinya mestinya kita yang harus menghadapi maut, mestinya kita yang harus menghadapi kematian mengerikan itu. Tetapi oleh karena kasih-Nya,
Oleh karena demi kasih, maka Yesus merelakan dirinya, menggantikan kita, menanggung hukuman yang keji, salib yang begitu hina, supaya kita tidak menerima hukuman yang keji. Yesus menggantikan saya, dan Yesus juga menggantikan saudara sekalian. Oleh sebab itu, akan kita sia-siakankah darah pengorbanan Yesus? Dengan kita hidup semaunya sendiri, dengan hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hidup tidak mau setia kepadanya, dengan hidup yang ogah-ogahan melayani, masihkah itu kita lakukan? Dan apakah itu merupakan balasan kita dari pengorbanan Yesus Kristus? Mari kita renungkan di hari Jumat Agung ini. Bagian yang kedua, makna darah Kristus. Apa makna darah Kristus bagi kita orang-orang percaya? Darah Kristus sempurna, memenuhi hukum Allah yang menuntut hukum bagi pelanggar hukum. Sekali lagi, mengapa harus darah Kristus? Atau mengapa harus dengan darah? Tadi saya sampaikan bahwa tidak pernah akan ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan Allah menuntut darah yang sempurna supaya pengampunannya juga sempurna. Oleh karena itu, di 1 Yohanes pasal 3 yang keempat, yang memberitahukan kepada kita bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah, dan setiap pelanggaran hukum Allah menerima akibat dari pelanggaran tersebut, maka Yesus Kristus menggantikan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran kita semuanya. Yang menarik adalah Allah puas dengan penumpahan darah Kristus. Sekali lagi ya, ini penting, catat baik-baik. Allah puas dengan darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu Allah tidak mau menuntut darah yang lain. Oleh sebab itu Allah tidak mau menerima darah yang lain, apalagi darah binatang. Yesus yang menjadi manusia sempurna, yang darahnya sempurna, telah diberikan, telah dikorbankan untuk membayar hukuman dosa itu. Dan darah itu melindungi kita dari hukuman akibat melanggar hukum. Tadi saya sampaikan di atas bahwa ini sudah merupakan ketentuan dari Tuhan. Bahkan darah kita sendiri pun, darah kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Darah kita tidak pernah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Hanya darah Yesus Kristus. Dalam Keluaran pasal 12, Bapak Ibu bisa melihat di sana ada kisah di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengoleskan darah anak domba di atas pintu, di palang pintu mereka masing-masing, yang merupakan perintah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel sadar bahwa Tuhan begitu nyata datang kepada mereka untuk menghukum orang-orang Mesir, tetapi juga menyelamatkan orang-orang Israel. Sekali lagi, ini merupakan perbuatan nyata Tuhan. Ketika darah itu dioleskan, maka Allah akan hadir di sana untuk menghukum orang-orang Mesir dan menyelamatkan orang-orang Israel. Peristiwa ini pasti mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Yesus Kristus juga datang dengan nyata di bumi ini. Kasih Allah nyata, perbuatan Allah nyata, pengorbanan Allah nyata, nyata di dalam Yesus Kristus. Ketika darah itu mengalir, dan ketika orang-orang percaya dan menerimanya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus yang mau datang itu akan datang dengan keselamatannya. Artinya apa? Artinya setiap orang yang percaya kepadanya disempurnakan keselamatannya, diampuni dosa-dosanya melalui darah Yesus Kristus. Kristuslah domba Paskah yang menebus dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara. Yang ketiga, apa dampaknya?
dampak dari darah Kristus. Yang pertama adalah persekutuan kita dipulihkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Wah, puji Tuhan, haleluya. Dampaknya begitu luar biasa. Darah Kristus berdampak luar biasa bagi orang-orang percaya. Dan mungkin bisa saya katakan, darah Kristus tidak berdampak apapun bagi orang-orang yang tidak mau percaya. Bagi kita, bagi saya dan bagi saudara yang percaya kepada Yesus, ayat ini menjelaskan bahwa darah Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari murka Allah. Dan kita dibenarkan oleh darah-Nya. Menarik kan? Kita dibenarkan bukan oleh perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan oleh karena sifat dan watak kita dan bahkan penyerahan kita. Bahkan boleh saya katakan kita dibenarkan pun bukan karena doa kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena puasa kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus. Kita ditebus, dampak yang kedua. Setelah kita dipulihkan, yang dulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi sahabat-sahabatnya, menjadi anak-anaknya. Yang dulu jauh dari Allah, sekarang menjadi dekat oleh darahnya. Dan yang kedua, dampaknya adalah kita ditebus. Itu artinya kita dibeli kembali dari perhambaan. Menarik sekali, kata aslinya adalah agorazo. Dibeli, dibayar lunas. Kita berada di pasar dosa, kemudian dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus yang sempurna, yang suci, yang kudus, dan akhirnya kita ex agorazo. Kita dibawa keluar dari pasar dosa, kita dibawa keluar dari hukuman dosa, kita dibawa keluar dari maut. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7. Mengapa Yesus mau membeli kita orang-orang berdosa? Demi kasih. Mengapa Kristus mau membawa keluar kita dari pasar dosa, dari kuasanya maut, dari kuasanya si jahat? Karena apa? Demi kasih. Semua dikerjakan Tuhan demi kasih. Bapak Ibu saya kasihi, kalau Tuhan sudah memulihkan kita, hubungan kita, persekutuan kita, kalau Tuhan sudah menebus dosa kita, mari di hari Jumat Agung ini, masihkah kita lesu untuk bersekutu? Masihkah kita lesu untuk bertemu satu dengan yang lain? Meskipun di pandemi ini kita menggunakan cara virtual, tetapi itu menjadi media kita untuk bisa bersekutu. Masihkah kita ogah-ogahan bersekutu? Lihat di sana bahwa hubungan kita sudah dipulihkan. Yang dulu jauh dari Tuhan sekarang menjadi dekat. Yang dulu merupakan musuh Tuhan sekarang menjadi sahabat-sahabatnya. Akhirnya Bapak Ibu saya kasihi, pendamaian itu berarti menjadi satu kembali dengan Allah atau berdamai lagi dengan Allah. Masihkah kita mau memusuhi Dia? Masihkah kita mau menjauh dari Dia? Masihkah kita tidak mau setia kepada Dia? Oleh karena faktanya kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita sudah didekatkan kepada Tuhan. Yesus memberikan kehidupannya, menumpahkan darahnya di atas kayu salib untuk pendamaian itu. Kita tidak pernah bisa membayar pendamaian itu. Kita tidak pernah bisa membayar penebusan itu. Pendamaian dan penebusan sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan darah Yesus memberikan kita arti bahwa kita bukan lagi musuhnya, tetapi kita sahabat-sahabatnya
dan bahkan kita adalah anak-anaknya. Dengan iman kita menerima apa yang telah dilakukannya untuk kita. Perenungan Jumat Agung hari ini akan saya akhiri dengan satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Respon yang tepat bagi penebusan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita. Respon yang baik ketika kita menanggapi akan cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui ayat ini dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Mari kita gunakan tubuh kita. Artinya, mari kita gunakan kekuatan kita. Selagi kita punya kekuatan, selagi kita punya kemampuan, mari kita persembahkan kekuatan dan kemampuan itu kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kalau saya punya kepandaian, kalau saudara punya kepandaian, punya keahlian, punya kelebihan, mari bersama-sama. Kelebihan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita masih punya kesempatan, kalau kita masih punya waktu, mari kita gunakan kesempatan kita dan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Saya sangat-sangat berharap melalui Jumat Agung pada hari ini, pada tahun ini, menjadi awal dari kesetiaan kita. Saya tidak mau mendengar ada jemaat Smyrna yang tidak setia kepada Tuhan. Saya tidak mau mendengar ada jemaat Smyrna yang tidak mau melayani Tuhan. Saya tidak mau mendengar ada jemaat Smyrna yang tidak semangat di dalam Tuhan. Mengabdikan diri, menyerahkan diri, dan menyerahkan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa alasannya? Alasannya adalah karena jemaat Smyrna sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darah yang sangat-sangat mahal. Jangan sia-siakan darah yang mahal itu dengan ketidaksetiaan kita. Apa balasanmu ketika Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya demi kasih kepadamu? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di hari Jumat Agung ini. Kiranya firman-Mu ini akan membuka hati dan hidup kami, sehingga kami mampu untuk meresponi kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah respon kami sungguh-sungguh respon yang menyenangkan hati Tuhan, membanggakan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Tidak hanya kami diberkati Tuhan dengan limpahnya, tetapi kami boleh menunjukkan bahwa kami mampu menyalurkan berkat itu kepada orang lain, dan keseluruhan dari hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya kepada kita, supaya kita ditebus oleh darah Yesus, ketika darahnya tertumpah bagi kita, ketika keselamatan terjadi atas kita, dan ketika kita bisa hidup, pertanyaan saya adalah, apa balasanmu? Mari kita angkat pujian, kuserahkan hidupku karenamu. Tertumpah darahku
ku tinggalkan karenamu, apakah balasanmu? Semua ku tinggalkan karenamu, apakah balasanmu? Dan aku menderita sengsara yang dahsyat, agar kau bebaslah dan hidupku selamat. Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Ku bawa bagimu agar kau surgawi, keselamatan penuh, ampun serta kasih. Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Mari bersama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Kepadamu kami menaikkan puji dan syukur kami, oleh karena ibadah Jumat Agung kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Ampunilah ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, terlebih pada saat kami beribadah bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung kami pada hari ini. Kalau ada sikap kami, ada hati kami, ada motivasi kami, bahkan ada cara-cara kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga atas pengampunan-Mu itu tidak menjadi penghalang atas berkat yang akan Tuhan penuhkan kepada kami sekalian di hari istimewa di Jumat Agung ini. Bapa di surga, kami siap mengakhiri ibadah Jumat Agung ini, dan kami membuka hati dan hidup kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, persekutuan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allah. Sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya, ketika Dia serahkan anaknya. kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kasih Allah sungguh telah terbukti. Si Allahku sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
Kau dan aku tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita pada hari ini. Ibadah Jumat Agung kita sudah berakhir. Karena cinta kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Berkat yang istimewa di hari yang istimewa. Selamat Jumat Agung, dan kita mengambil waktu teduh dan berdoa kepada Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati.